Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam perkuliahan online Universitas Telkom untuk mata kuliah e-bisnis ya. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah merancang sistem e-bisnis ya. Jadi kita membuat e-bisnis sendiri untuk kita lakukan, misalkan kita mau berbisnis elektronik ya. Pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-14 ya. Jadi nanti masih ada satu pertemuan lagi. Setelah itu libur, kemudian ada evaluasi akhir ya, atau UAS ya. Oke, seperti itu untuk materi nanti saya share ya. Ini belum sempat karena agak waktunya ya. Nanti setelah perkuliahan akan saya share. Oke, mungkin langsung saja ya. Ini sudah banyak yang hadir di live-nya ya, atau di chatnya. Kita akan mulai segera untuk perkuliahan hari ini e-bisnis. Untuk tema kita adalah pembahasan hari ini merancang sistem e-bisnis. Kita lihat untuk pendahuluannya, sistem dalam e-bisnis sangat bergantung dan dipengaruhi dengan kebutuhan dan model bisnis yang akan dilakukan ya. Artinya kebutuhan sistem akan berbeda antara satu model bisnis dengan model bisnis lainnya ya. Jadi kebutuhan dari sistemnya, misalkan kita hanya menjual satu produk, kemudian dengan beberapa produk, itu tentunya akan beda ya sistem yang kita butuhkan. Artinya misalkan kita hanya menjual satu produk saja, itu mungkin akan lebih enteng, lebih fleksibel ya, ataupun lebih fast ya, lebih cepat. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun sudah berbagai macam jenis yang kita jual di e-bisnis kita, di website ataupun di e-commerce kita, itu bisa saja kan lebih enteng, dengan catatan nanti ada untuk upgrade database-nya misalnya. Karena database kita banyak ya, kita menggunakan exam dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah itu ada yang kita bisa gratis maupun kita berbayar. Kalaupun kita kebutuhan banyak, mungkin kita bisa yang berbayar ya. Nah itu juga tergantung dengan bisnis kita yang akan kita jalankan. Untuk perencanaan strategi for tools. Nah ini strategi untuk alatnya, alat software yang kita pakai nanti. Nah itu yang pertama bisa ya, ini ada dua option ya. Ada membeli software e-bisnis siap pakai, banyak sekali. Nah, misalkan kita sebagai pelaku bisnis dan tidak ada waktu ya, waktu luang untuk membuatnya sendiri, itu bisa kita membelinya dengan sesuai yang kita butuhkan tentunya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah membuat sendiri dengan divisi IT-nya. Misalkan kalian sebagai mahasiswa jurusan IT ataupun yang mengenai pemrograman, bisa membuat dengan sendiri. Itu akan lebih hemat, tapi tentunya bagi yang paham dan juga memang ada waktunya ya, kalau untuk sebelum kita melakukan bisnis tadi ya. Oke, kemudian pembelian komponen atau modul yang mengintegrasikan modul-modul yang ada dan dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, ini bisa menyesuaikan nantinya modul-modul yang kita butuhkan itu apa saja dalam website atau e-commerce kita, yang akan kita jadikan sebagai untuk alat atau softwarenya untuk kita berbisnis elektronik, seperti itu ya. Yang pertama kita bahas untuk membeli software e-bisnis siap pakai. Jadi bagi yang tidak sempat dan tidak paham akan membuat software sendiri ya, website e-commerce sendiri, itu tidak apa-apa. Yang penting kita kan sebagai pelaku bisnis ya. Nah ini bagi yang tidak bisa dan tidak ada waktu, membeli software bisnis yang siap pakai saja. Nah kelebihannya apa? Lebih simpel karena biasa masih produk ya. Simpel karena sesuai dengan
kita juga sesuai mungkin akan lebih ringan juga ya, sesuai kebutuhan. Yang kedua, mudah dipelajari dan mudah diimplementasikan karena sudah benar-benar sudah terorganisir ya, dalam artian yang dijual itu tentunya sudah terpercaya. Itu kelebihan daripada untuk yang membeli software sendiri. Kemudian yang berikutnya ada support service. Nah, biasanya ada support service di sini kalau ada kendala, ada yang memperbaiki sendiri ya, administratornya ya. Jadi di sana sudah ada support service-nya. Kita tidak akan bingung apabila terjadi sesuatu error dan lain sebagainya. Nah, di samping ada kelebihan tentu ada kelemahan. Jadi susah dimodifikasi karena sudah seperti halnya sebuah alat ya. Jadi kita tidak bisa memodifikasinya. Misalkan kita ingin ini itu, ternyata di situ tidak ada menunya, itu kita tidak bisa memodifikasinya. Beda dengan pada saat kita membuat sendiri. Seperti itu ya. Nah, untuk kelemahan yang kedua, tingkat integritas dengan software lain rendah. Nah, ini biasanya yang dijual itu memang kan mungkin sesuai harga juga ya. Ada yang integritasnya di bawah lebih rendah, kemudian kecepatannya, kemudian dalam hal database-nya juga menampungnya beda dengan yang kita buat sendiri dengan custom kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahan membeli software e-business yang siap pakai ya, tanpa kita membuat sendiri. Kemudian untuk membuat sendiri dengan divisi IT, misalkan kita sebagai pelaku bisnis dan kemudian kita mampu membuat sebuah website atau e-commerce-nya sendiri, itu tidak apa-apa, lebih bagus, lebih hemat ya. Nah, tentunya ada kelebihannya juga, yaitu fleksibilitasnya tinggi karena terkadang kita bisa mengcustom sendiri ya, bagaimana agar kita lebih cepat, responsif, kemudian database-nya menampung lebih banyak daripada e-commerce yang lain, misalkan boleh seperti itu ya. Jadi kita lebih fleksibel. Kemudian mudah dimodifikasi sesuai keinginan kita karena kita yang membuat. Tentunya kita tahu ya, pada saat kita ternyata kurang menu yang ini, wah kita tambahkan lagi, bisa ya. Walaupun kita sudah online, kita bisa menambahkannya ya di dalam menu website atau e-commerce yang kita buat sendiri. Kemudian dapat dibangun sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, ini seperti halnya modifikasi atau customisasi ya. Jadi sesuai kebutuhan yang kita butuhkan itu apa saja, menu-menunya yang tidak perlu tidak usah diberikan. Jadi kalau memang ada beberapa menu yang harus kalau beli kan terkadang kita ini menunya tidak perlu ya, tapi kita tidak bisa menghapusnya. Nah, kalau kita membuat sendiri itu berbeda, kita bisa membangun dan misalkan menghapus ya, bahkan ya itu sesuai kebutuhan perusahaan, sesuai kebutuhan kita sendiri yang kita yang membuat ya. Yang berikutnya adalah memperkecil pesaing untuk memiliki software serupa. Biasanya kalau kita membuat sendiri itu beda dengan yang lain. Kalau kita membeli, tidak menutup kemungkinan di sana sang penjual itu sudah menjual beberapa produk ini ke beberapa membernya atau pembelinya. Jadi nanti ada sedikit kemiripan dengan website lain kalau kita membeli ya. Nah, biasanya seperti itu, seperti halnya ini websitenya kok sama seperti yang website itu. Nah, itu ternyata website tersebut adalah membeli. Walaupun isinya berbeda, tapi konsep ataupun front end-nya mungkin bisa mirip ya, sama ya, beda dengan isinya saja. Nah, itu kelebihan daripada membuat sendiri, itu memperkecil pesaing untuk memiliki software yang serupa, bisa tampil beda. Nah, untuk kekurangan membuat sendiri apa? Biayanya besar tentu ya. Kita membuat dari awal itu tidak akan hemat. Kita harus membuat sendiri, kemudian membeli domain dan hosting dan lain sebagainya. Kemudian kita tentunya akan memakan banyak waktu juga. Itu kan memasuk ke cost ya, biayanya besar. Yang berikutnya harus memiliki SDM dan divisi yang mumpuni. Artinya kalau kita membuat sendiri, tentunya ada ya yang memiliki SDM mengenai IT tersebut untuk pembuatan websitenya, e-commerce tersebut ya.
Jadi harus ada penanggung jawab yang benar-benar mengerti akan website. Menyita waktu pasti ya, karena kita membuat web atau e-commerce itu tidak secepat kita membeli ya, itu bahkan mungkin bisa berbulan-bulan juga kalau memang kebutuhannya terlalu banyak untuk menu dan lain sebagainya. Bila ada perubahan bisnis, software harus dirombak. Ini menjadi sebuah bukan kekurangan ya, kalau saya rasa ini pengembangan nanti. Kalau kita perubahan bisnis, kita bisa mengubahnya. Nah ini tentunya memang harus dirombak karena tidak sesuai dengan bisnisnya misalnya. Tapi kalau saya rasa kita membuat sendiri pasti paham ya. Biasanya divisi IT hanya sebagai support. Ini dia akan sebagai support service ya, lebih tepatnya seperti itu. Nanti akan ada sebuah kerusakan, kemudian perubahan dan lain sebagainya, update, perkembangan dan lain sebagainya, ini divisi IT yang bertanggung jawabnya ya. Kalau divisi IT-nya pergi kemudian katakan di suatu perusahaan kemudian ganti divisi IT-nya, mungkin akan kebingungan juga karena yang membuat adalah IT yang pertama. Nah, ini ada kekurangannya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai pelaku bisnis owner kemudian kita yang membuat sendiri, itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Pembelian komponen, modul, dan integrasikan. Kelebihannya murah, diperjualbelikan secara retail ya, bisa dilakukan perubahan secara cepat, tingkat skalabilitas dapat disesuaikan, durasi implementasi yang singkat, komponen siap pakai dan mudah dipahami. Kalau kita membeli modul-modul yang kita bisa integrasikan di bisnis kita, itu kalau membeli sendiri seperti itu ya, murah, diperjualbelikan secara kita membeli sebuah modul kita terapkan di situ, itu kan lebih simpel ya, karena kita tinggal PNP intinya ya. Ada kelemahannya juga, kemungkinan penurunan kinerja software karena tidak menyesuaikan ya, nanti ada update dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan harus memiliki blueprint, lalu SDM yang bisa ngoprek, merombak untuk customization. Nah ini tentunya ya, kalau perusahaan besar mungkin oke, karena sudah ada divisi IT sendiri ya yang mungkin bisa dikatakan mumpuni. Kalau kita sebagai pelaku bisnis, ownernya adalah individu, nah itu akan menjadi sebuah masalah kalau kita tidak paham akan oprekan daripada modul tersebut. Nah, kalau kita bisa, tidak apa-apa ya, kalau tidak bisa ini akan menjadi sebuah kelemahan. Nah untuk alternatif toolnya pakai modul gratisan dan bangun sendiri sistemnya, ini untuk versi hematnya ya, jadi gratis biasanya. Nah kelebihannya murah dan gratis, gampang dikustomisasi, tidak terlalu membutuhkan basic programming atau kondisional. Nah, ini tinggal pakai saja biasanya, yang mudah ya, dukungan penuh dari pengembang dan komunitas. Nah kurangnya apa? Kemungkinan kemiripan sistem antar pengguna sangat besar, banyak sponsor. Nah misalkan kita memakai ya WordPress dan lain sebagainya, itu kan kita tinggal pakai, tidak ribet ya. Tetapi nanti akan ada kemiripan di antara web kita dengan yang lainnya, pasti itu ya. Kemudian ada sponsornya juga di web kita ya, kalau walaupun kita tidak menghendaki ternyata sponsor bisa masuk. Nah, ini kalau kekurangannya seperti itu pada saat kita memakai dengan gratisan tersebut ya. Use CMS also, it's free and powerful. Jadi kita menggunakan Allshop yang CMS ya, ini gratis dan bisa dikatakan bisa powerful ya untuk tampilan kita ataupun responsivitasnya ya. Di sini ada beberapa contoh yang kalian bisa gunakan untuk free ya. Ada PrestaShop, Joomla, Virtualman, dan WordPress tahu ya, WP Commerce dan e-commerce ini. Jadi yang sering banyak digunakan itu menggunakan WordPress tersebut ya, karena sudah ada template-nya. Nah ini yang dikatakan tadi lebih mudah ya. Nah, ini lebih murah dan gratis, gampang di customnya, di situ ada administratornya ya. Nah, untuk dashboardnya itu bisa kita ubah sesuka hati. Sama ya, dengan yang lain juga seperti itu. Untuk yang OpenChat, Zenchat, Commerce, Magento, Quick Add dan lain sebagainya masih banyak sekali. Kalau memang kalian sebagai mau menjadi seorang pebisnis elektronik atau e-bisnis, itu bisa menggunakan yang free dulu mungkin kalau usaha masih merintis ya. Nanti bisa
sambil membuat sendiri atau bisa membeli yang lebih kualitasnya bagus dan lain sebagainya kalau sudah bisnis tersebut sudah jalan selayaknya ya. Nah, seperti itu. Ini beberapa contoh saja, masih banyak sekali yang lain ya. Mungkin karena perkembangan zaman selalu tambah ya, ada beberapa yang bisa kita custom untuk yang free ya. Untuk website, tentukan pada saat kita membuat website ya, tentukan ide produknya, kemudian lakukan riset ya, penelitian apakah nanti bagaimana jalannya, role-nya dan lain sebagainya. Kemudian kumpulkan konten, membeli nama domain ya pasti ya. Kemudian setelah domain kita beli, kemudian membeli server hostingnya. Kita hostingkan web design dan programming untuk saat kita buat ya di sana, di layout dan lain sebagainya. Kemudian promosikan website. Nah, ini adalah rule atau urutan pada saat kita membuat sebuah website. Nah, ini tentunya karena ini adalah mungkin kelasnya tidak hanya yang tahu programming saja ya, itu bisa menyesuaikan ya. Kalau ada yang saya rasa bisa ya, karena ada akuntansi sistem itu sudah mendapatkan web ya, web 1 maupun 2 mungkin. Kalau yang grafis mungkin hanya web 1 ya, tapi sebenarnya hampir sama ya. Kalau kita menggunakan desain web kan ada ya di desain grafis. Nah, di situ kita bisa merancang sendiri ya, sebenarnya seperti itu. Ini kalau merancang sendiri ya. Nah, ini idenya buat daftar apa saja yang Anda sukai ya. Sortir daftar tersebut, pilih yang paling disukai, tentukan bahasa yang digunakan dalam bisnis Anda ya. Akan kita bisnisnya hanya internasional, nasional, bisa kita gunakan bahasa Indonesia saja ya. Kalau internasional beda lagi. Lakukan riset produk sesuai dengan topik bisnis ya, lebih spesifik lebih baik. Nah, ini ada tipsnya, selalu pilih topik bisnis yang Anda sukai dan membuat Anda nyaman dalam menjalankannya. Jika ide yang dipilih ada sesuatu yang Anda sukai, maka fokus akan datang dengan sendirinya. Ini kalau dalam hal mencari ide ya. Untuk riset pasar ini kapan mulainya, modalnya, kemudian siapa calon pelanggan Anda ya, calon pembeli, apakah ada calon pesaing kita dalam hal penjualan yang kita jual di bisnis ini, dan masalah yang mungkin akan dihadapi, cara menyelesaikan masalah. Nah, hasil riset pasar akan memberitahukan kepada Anda yang saat yang tepat untuk menjual produk atau jasa Anda. Seperti itu ya. Jadi kan sebenarnya kita riset. Kumpulkan konten, buatkan konten yang asli, original dan menarik ya, tidak menjiplak punya orang lain tentunya. Kemudian buatlah konten bermanfaat dan kaya informasi mengenai hal yang sesuai dengan produk kita. Jadi di sini be yourself dan kreatif, jangan bertele-tele, libatkan pengguna ya, boleh gunakan bahasa manusia, tetap bahasa yang baik ya, jangan terlalu bahasa yang tidak mudah dipahami. Update website secara berkala Google Site. Kami ingin selalu mendengar tentang situs Anda yang baru setiap minggu. Nah, ini lebih bagus lagi ya, bahkan ada yang per hari saja ada yang update ya. Kemudian setelah itu membeli domain, pilih nama yang sesuai, fitur yang sesuai ya. Nah, ini nama-nama sesuai di sini bisa sesuai dengan bisnis kita ya, bisnis kita apa, nanti kan ada domainnya menyesuaikan. Kemudian simpel dan mudah diingat, gunakanlah TLD yang sesuai, hindari penggunaan angka dan tanda hubung. Kalau kita membeli domain ya, jangan menggunakan penggunaan angka dan tanda hubung, jangan menggunakan nama domain yang berbau sara. Nah, ini mungkin kalau kita contohnya kita menjual elektronik, mungkin dengan menggunakan elektronik apa gitu ya, sesuai ya. Nah, ini sesuaikan karena ini sepertinya sudah pernah saya sampaikan ya, misalkan ORG itu untuk organisasi, kemudian COM itu untuk apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud ya. Dan beli tentukan service hosting, pertimbangan sebelum membeli hosting, ada space-nya, Linux, Unix, atau Windows. Nah, ini menyesuaikan ya yang kita pakai juga dalam hal kita menggunakan sehari-hari. Kemudian web servernya ada apa aja, IIS dan lain sebagainya, engine scriptnya, bahasanya apa yang kita gunakan. Nah, itu menyesuaikan juga. Database engine-nya kita menggunakan MySQL atau SQL Server atau Oracle dan lain sebagainya, banyak ya. Terus manager cPanel, sPanel, or Press. Ini kalau untuk MySQL, SQL Server biasanya menggunakan cPanel ya dalam hal kita server hostingnya. Kemudian bandwidthnya misalkan kita membeli tahunan atau
per semester dan lain sebagainya juga ada ya. Kemudian lokasi server lokal atau luar negeri ini menyesuaikan dengan bisnis yang kita jalani ya. Jumlah domain atau subdomainnya, nah ini menyesuaikan ya dengan domain yang kita beli tadi ya. Seperti itu. Kemudian web design dan programming, buat logical user flow, informasi penting bisnis Anda, informasi kontak, navigasi, keamanan, integrasi dengan sosial media, mendukung model aplikasi faknya ya, tentunya harus bisnis selalu ada ya. Nah, kemudian hosting yang baik, jangan terlalu banyak fitur yang tidak perlu, menyesuaikan yang benar-benar kita fokus saja ya. Kalau kita menjual sebuah elektronik ya sudah itu saja, jangan ada hal yang tidak penting fitur yang ada di dalam website kita. Kemudian promosikan website atau sistem Anda ya, e-commerce Anda melalui web forum, menggunakan media video X YouTube, tukar link dengan yang lainnya seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian membuat newsletter feed, RSS feed melalui kartu nama, SEO di Google atau search engine lainnya, Yahoo, Bing dan lain sebagainya ya. Pada saat kita search engine-nya, memanfaatkan situs jejaring sosial, membuat ini adalah beberapa cara untuk mempromosikan web yang sudah kita buat tadi, ataupun kita misalkan membeli ya tadi ya untuk e-commerce bisnis kita. Seperti itu ya untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup ya yang sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada yang sebenarnya untuk masih pendahuluan. Sebentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sambil saya cek dulu ya di ininya. Nanti saya share di Classroom untuk materinya ya. Ini agak lemot untuk sinyalnya, jadi menunggu ya. Bentar saya pantau dulu, ini agak Oke, mungkin kalau ada yang dipertanyakan silahkan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan tidak apa-apa, nanti bisa ditanyakan di YouTube-nya ya, komen YouTube-nya ataupun capri ke saya kalau ada ya suatu hal yang memang perlu dipertanyakan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti ya, bisa diimplementasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.